Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much for your response. Walaupun Misus belum bisa melihat wajah kalian, tapi paling nggak kalian udah respon ya. Oke, thank you. But before we start our meeting, let's we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Langsung saja, Misus mau menjelaskan tentang apa kemarin kisi-kisinya lagi ya, biar nggak lupa aja. Nah, sudah tampak belum di layar? Sudah tampak belum? Aduh, wait. Share. Ini sama nih. Sudah tampak di layar? Sudah belum? Sudah, Miss. Sudah, oke. Nah, sudah kamu siapkan kisi-kisinya ya? Nah, jadi di situ kok dicoret-coret kenapa ya, Miss? Yes, memang sengaja itu memang dicoret-coret seperti itu karena biar kalian nanti ngerti ya. Sudah siap belum sih kisi-kisinya? Udah kamu siapin belum di depan kamu? Udah kamu print out atau apa gitu? Kalau belum ya ini aja. Jadi kalian tidak perlu kalau kisi-kisinya itu kamu lihat bagian kompetensi dasar itu nggak perlu. Ya, nggak perlu kamu lihat sampai bawah bagian KD ini tuh kamu nggak perlu. Nah, kalau nggak misus hitemin aja. Ini kamu nggak perlu lihat yang bagian ini. Itu hanya khusus untuk pembuat soalnya saja, ya. Itu adalah materi utamanya yang dari dinas, oke. Kemudian yang lainnya, yang kamu lihat ininya aja, materi, bentuk soal dan indikator soalnya saja. Misus izin minum sebentar ya. Mohon maaf, Misus lagi kena apa? Kena lambung. Aduh. Jadi bukan mah ya, bukan mah tapi gejala lambung yang gejala apa sih? Lambatnya usus mengosongkan lambung. Nah, itu kayak gitu. Jadi agak panas ya, mirip sih sama kayak mah gitu, tapi bukan mah. Oke, udah intermezzo aja. Nah, jadi materinya yang sudah Misu sampaikan kemarin, materi semester 1 ya. Materi semester 1 ada apa aja? Coba materinya bisa ada yang menyebutkan? Halo? Apa aja materinya semester 1 yang Misus kuning-kuning? Congratulations, hope, wish. Kemudian apa yang ini? Prosedur ya, teks prosedur tentang minuman. Nah, berarti kalau prosedur tentang minuman, berarti itu adalah resepi ya, resep masakan, minuman, maaf. Kemudian selanjutnya apa nih? Apalagi nih? Persetujuan apa? Agreement, betul. Aduh, kebanyakan di agreement. Kemudian teks apa lagi? Teksnya apa lagi? Label. Ya, teksnya label ya. Labelnya label apa? Label makanan. Nah, oke ya, kita sampai sini dulu. Langsung aja kita ke soalnya kemarin kita bahas ya.
Kayaknya masih ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti kita sambil jalan aja. Jadi materinya yang pertama adalah congratulation, hope, and wish. Nah, ini Miss Yus kasih contoh. Ya. Ini kok nggak kelihatan. Gimana? Duh, gimana ngorek-ngoreknya Miss Yus ini? Pakai ini. Tapi harus... Nggak bisa ya pakai. Oh, ini annotation-nya bisa. Oke. Nah, lihat ya, berarti materinya adalah congratulation, hope, and wish. Kemudian kamu lihat indikator soalnya. Disajikan sebuah dialog rumpang. Ya kan? Peserta didik dapat melengkapi. Nah, di sini kamu suruh melengkapi. Nih, kamu suruh melengkapi. Bener toh, lihat yang A, suruh melengkapi itu mesti titik-titik gini. Teks rumpang tuh seperti ini ya. Titik-titik di tengah kalimat itu berarti teks rumpang. Mudahnya kamu ingat ya. Nah, kemudian apa indikatornya? Suruh menentukan ungkapan yang tepat. Nah, pertanyaannya insya Allah seperti ini ya. What is the suitable expression to complete? Nah, kan cuma di bahasa Inggriskan saja. Nah, kemarin kamu jawabannya apa nih? Yang the first blank. The first blank berarti yang mana? Oh, yang ini ya. Nih, yang ini. The first blank ini. Really, that's great, Lana. Blah, blah, blah. You really deserve that. Apa jawaban kalian? I am proud of you. Kemarin apa? I'm Proud of you. I'm proud of you. Ah, benarkah? Wah, bagus banget, Lana. Aku benar-benar benar-benar bangga ya kepadamu. Oke, good. Sekarang yang kedua. Ceret. Nah, masih sama. Kemarin kalian jawabannya apa yang ini? Yang B. Yang B. Coba lihat ya. You must keep practicing it with Mr. Slamet. Nah, kamu harus terus berlatih itu dengan Mr. Slamet. Nah, kamu jawabannya apa? B ya. I hope you'll be the winner. Aku harap kamu akan menjadi pemenang. Oh, pas banget. Yang lainnya kurang pas ya. Nah, oke, good. Nomor 2 yang B. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk indikator soal melengkapi ungkapan dengan benar. Nah, sudah jelas sekali ya. Ini tuh zaman Misus kan udah Misus bilang ya, nggak ada nih kayak ginian. Ini hanya untuk pembuat soal, makanya sampai ada kompetensi dasarnya. Itu hanya untuk pembuat soal, tapi zaman kalian luar biasa sekali ya. Sampai indikator soalnya pun dikasih, nomor soalnya berapapun dikasih. Tinggal kalian mau belajar apa enggak. Nah, sekarang selanjutnya untuk nomor 3 dan 4. Nah, kamu bisa lihat kan masih sama congratulation, hope, and wish. Nah, ini Misus memberi contohnya yang congratulation ya. Congratulation plus hope. Disajikan sebuah teks. Nah, ini teks. Tindakan memberi selamat, ya kan? Memberi selamat ini. Kemudian tujuan komunikatif, menentukan tujuan komunikatif itu nomor 3. Nah, Misus variasi di sini indikator soalnya. Biasanya kalau tujuan pertanyaannya tentang pertanyaannya gimana? Biasanya tujuan apa sih? Tujuan? Kayaknya kalian udah nggak sabar pengen PAS nih kayaknya. Tujuan apa tujuan? Tujuan? Purpose. Purpose. Biasanya pertanyaannya kan,
What is the purpose of the text? Nah, ini Miss variasi yang lain. What is Astri intention? Itu juga sama, yang ditanyai juga tujuannya. Nah, kemarin kamu menjawab apa nih? Happy Teacher's Day. What is Astri? Berarti tujuannya si Astri menulis teks ini untuk apa? Yang B. Yang B. To express her thanks to Reni in Teacher Day. Betul ya. Oke, kita lanjut. Nah, boleh loh yang lain bersuara, nggak hanya Nashmi aja. Nanti dikira Mrs. Nashmi doang lagi. Oke, nah selanjutnya adalah kok nggak muncul lagi. Nah, selanjutnya adalah makna kata, ya kan? Nah, biasanya kan kata ya di sini misuse makna kalimat deh, biar agak susah dikit. Padahal biasanya makna kata. Oke. Nah, kemarin kalian jawabannya apa? Apa jawabannya kemarin? Many more congratulations on this exceptional event. Maksudnya apa sih? Many more exceptional. Many more congratulations. Berarti bakal ada banyak B. B. Coba. B ya. Oke, kita cek jawabannya. Banyak congratulations. Berarti kalau kamu banyak prestasi, pastinya kamu akan banyak diberi ucapan selamat. Betul. Berarti jawabannya adalah yang B. Make more great achievement. Terima kasih. Ya. Makin banyak kamu prestasi, makin banyak yang akan kamu dapatkan. Oke. Ini sudah Misus dapatkan baru saja dari Bu Hana, ya kan? Semoga nilainya bagus-bagus ya. Bahasa Inggris. Oke, lanjut. Ini kalau ada yang belum jelas, tanya Misus loh ya. Misus cuma mau apa sih? Bandingin sama kisi-kisi sama contoh soal yang Misus bikin. Nah, sekarang selanjutnya. Ini berarti materinya apa nomor 5? Ayo, kalau kamu lihat teksnya. Materinya apa? Hah? Procedure text. Procedure text yang apa? Kan ada 3. Minuman. Minuman. Ini tentang Resepi. resepi. Betul, Natsmi ya. Resepi membuat minuman. Apakah ini? Oh. Membuat apa? Minuman apa nih? Nih, kata kuncinya di situ. Minuman apa? Itu sejenis jus sih. Jus cuma di apa? Cuma dibikin variasi gitu, namanya slushy ya, watermelon slushy. Oke, ya. Kemudian indikator soalnya adalah menentukan gambaran umum, ya kan? Kalau gambaran umum itu biasanya ada about. Bener nggak soalnya, Mrs. Oh ya. Ada about. What is the text about? Berarti kamu harus ngerti deskripsinya gitu kan. Dari awal sampai akhir apa sih yang dibahas? Kemarin kalian jawabannya apa? Yang B. Apa? B. The procedure to make watermelon slushy. Benar. Sudah sesuai dengan ini. Insya Allah nilainya 90 ke atas ya. Bisa ya? Aduh ngarep Misus pengen. Ya semoga kan PAS mungkin kan soalnya kan standar dari semua sekolah Muhammadiyah ya di Jogja.
Ya kan, SMP Muhammadiyah di Jogja. Jadi Misius harapkan bahasa Inggrisnya yang terbaik ya. Karena nilainya bisa diketahui oleh sekolah lain gitu. Oke. Nah, itu. Gak ada pertanyaan ya, procedure to make ya tentang cara-cara kan membuat watermelon slushy. Udah. Gak ada lagi yang Misius bisa sampaikan kalau ini. Udah sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, sekarang yang selanjutnya menentukan informasi. Nah, informasi biasanya nanti diambil salah satu kalimat, kemudian yang ada di dalam teks, kemudian kamu disuruh ini menjawab pertanyaan berdasarkan informasi itu, gitu kan. Nah, di sini Miss Yus mengambilnya yang the fresh lime juice ini untuk apa? Nah, berarti kamu cari informasinya di teksnya ya, informasi. Namanya informasi rinci atau rincian deskripsi ya. Ya, silahkan. Apa kemarin kalian jawabannya ini? What is the fresh lime juice for? Untuk apa sih? Yang C. Yang C. Ya, lime juice tuh gimana sih? Rasanya lime juice tuh gimana? Seger gitu kan. Jadi biar nambah taste-nya ya, rasa kan, nggak hanya kalau watermelon toh rasanya agak hambar ya, kurang manis gitu. Kalau ini kan lebih oke. Nah, betul. Oke, boleh Bu Afi. Ada. Ya. Iya. Ini tak ulang lagi. Sama bahas soal kemarin. XH. Ya. Oke ya, to enrich the taste of watermelon juice. Yang kemarin masih salah. Ya, diperbaiki lagi, nggak usah buru-buru gitu loh, kan waktunya 2 jam, 1,5 ya, 2 jam kan di sekolah lagi ya kan. Gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Soalnya ini untuk latihan ini juga kan, ASPD besok. Oke, lanjut. Nah, ini kan prosedur ya, menentukan rujukan kata. Nah, kalau rujukan kata, itu pertanyaannya biasanya kayak gini nih. The word is refers to itu pasti nanti pertanyaannya rujukan kata. Bisa ini sebenarnya. Udah bisa mengira-ira pertanyaannya itu seperti apa, kan? Tinggal kamu belajar teks-teksnya, oke? Apa nih? Kemarin kalian jawab apa nih? Berarti it di situ merujuk atau menggantikan apa? Kata apa gitu yang dimaksud? Apa? Jangan sampai terkecoh. Let's make it. Apa sih yang dibuat? Yang A. Yang A ya. Iya. Ini cuma Misius ganti ya kan. Di sini slushy, Misius ganti jadi juice. Sebenarnya sama aja watermelon juice. Yang lainnya pengecoh aja. Hot summer slushy, a blended ice slushy enggak ya? Oke, baik kita lanjut. Ya, nomor 8. Nah, nomor 8 kisi-kisinya apa nih kalau kayak gini nih? Perhatikan kata yang dicetak tebal. Berarti apa nih kisi-kisinya? Tentang apa? Ayo, Misius tunggu ada yang bersuara. Do you agree with it? I completely agree with your idea. Nah, ini berarti materinya apa? Persetujuan. Persetujuan, betul. Good. Berapa? Berapa? Aduh. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, oke, persetujuan, agree. Kamu buka lagi Google Classroom-nya, materinya tentang agreement, disagreement. Di situ ada banyak expression ungkapan yang memakai agreement, mana yang pakai disagreement, ya. Nah, oke, sekarang lanjut. Misius ini nggak menyimpulkan ya. Menyimpulkan tindakan yang terkait dengan persetujuan. Jadi Misius ambil salah satu ini aja sih.
salah satu bagian. What do the speaker intend to do? Jadi kesimpulan tindakan dari si pembicara itu untuk taman mereka. Nah, mereka tuh mau ngapain gitu dengan taman mereka? Mau diapain tamannya? Yang mana nih? Mau dibikin apa gitu sih sebenarnya? Mana ada kata-kata di teksnya? Yang mana? C. C ya, they are going to arrange. Itu ada di teks di sebelah mana, Arli? Di mana? Kok kamu bisa jawabnya C gitu? They are going to arrange the garden orderly. Masih ingat nih. Nah? Yang mana? Masih ingat. Masih di? Masih ingat. Masih ingat. Mereka akan menata taman dengan rapi. Mana yang ada kata-kata taman dengan rapi? Yang Yuda itu. Yang mana? You? Yang Yuda. atasnya do you agree? Do you agree Atau it atas? will make the garden Tidier. Nah, ini ketutupan ya, maaf ya. Ketutupan ini. Ceret, kecilin aja. Nah, di sini ya. Hilangin aja. Nah, ini. Arrange itu di sini, tidier itu kan rapi. Orderly itu kan sama. Arrange something orderly itu kan sama. Menjadikan sesuatu menjadi lebih rapi gitu kan. Nah, oke, good. Good. Jawabannya yang C. Oke, nice. Kita lanjut. Nomor 9, masih teks yang sama. Jadi gitu ya. Pastinya yang bisus ini ya nggak mastiin banget sih. Satu teks itu untuk berapa soal. Jadi yang kamu lakukan pertama, jelas kamu harus memahami dulu teksnya. Biar kamu nggak usah bolak-balik baca teksnya. Kalau kamu udah ngerti teksnya, oh ini teksnya tentang ini, mereka nyeritain ini, mereka ngomongin ini, nanti baru kamu ngerjain soalnya. Gitu ya caranya ya. Tapi kalau memang kamu tidak bisa memahami secara keseluruhannya, nggak apa-apa. Nanti akan dibantu di teksnya, di soal-soalnya itu. Tapi pertama dan utama, Miss Yus minta tolong banget, harus baca teksnya dulu. Walaupun mungkin hanya sedikit makna yang bisa kamu ambil dari teksnya, tapi harus baca teksnya dulu ya. No matter what. Karena itu nanti akan diulang-ulang untuk beberapa soal. Bocorannya ada di teks, oke? Nah, kemudian menentukan, untuk selanjutnya adalah menentukan informasi terkait. Nah, berarti ini yang Miss Yus ambil adalah informasi tentang apa sih yang akan mereka lakukan selanjutnya gitu kan. Apa nih? Kira-kira selanjutnya setelah mereka ngobrolin ini, mereka mau ngapain? Kata kuncinya ada di paling bawah nih. Ngapain mereka berarti? Yang D. Iya, yang D ya. Mereka memberitahu orang tua ini kan nyambung ya. Ini kan kalau di teks mom and dad. Nah, kalau disoalkan parents ya udah nyambung. Cuma diganti about the plan. Nice, nomor 9. Sekarang selanjutnya. Masih yang sama membandingkan tindakan yang terkait. Kalau di sini ya. Ini Miss Yus nggak ngerti, maaf. Miss Yus nggak ngerti apanya maksudnya membandingkan. Kisi-kisinya Miss Yus nggak ngerti. Membandingkan tindakan yang terkait dengan persetujuan. Miss Yus susah memaknainya, maksudnya gimana ya? Apakah ada tindakan kemudian dibandingkan atau gimana? Jadi Miss Yus ganti dengan soal yang lain. Miss Yus ganti aja dengan soal tentang makna kata ya. Karena Miss Yus kurang bisa memaknai maksudnya penulis soalnya apa gitu. Membandingkan tindakan. Apa yang dibandingkan? Tindakan A sama tindakan B. Atau jangan-jangan itu nanti soal AKM ya. Aduh, coba besok ya. Kalau ini maaf, Miss Yus belum bisa
ngerti ide dari si penulis soalnya maksudnya apa. Tapi Misus ganti dengan soal yang lain, yaitu makna kata biasanya. Nah, biar kamu membuka-buka lagi ekspresi-ekspresi yang berkaitan dengan persetujuan dan ketidaksetujuan. Nah, kalau Nizam said, no doubt about it, berarti maknanya apa sih dia bilang kayak gitu? No doubt about it. Berarti dia setuju apa nggak setuju sama pernyataan si Yuda? Setuju. Setuju. Berarti jawabannya yang mana? He agrees with Yuda's idea, betul ya. Padahal di situ kan no doubt ya, aku nggak ragu ya, nggak ragu kan berarti ya agree, setuju gitu kan. Berarti dia satu pikiran gitu sama si Yuda. Oke, sip. Lanjut, keren loh kalian mendengarkan semoga ya. Nah ini teksnya apa nih kalau ada healthy choice? Teksnya apa? Label. Label makanan ya, label makanan. Udah benar. Disajikan sebuah teks label peserta didik dapat menentukan tujuan komunikatif. Nah, sudah Misus bilang berkali-kali seperti ini nanti soal-soalnya. Tujuan komunikatif ya what is the purpose, what is the intention of the tadi yang sudah divariasi. Itu nanti soalnya kayak gini, berarti kamu harus tahu tujuan teksnya apa. Udah tahu teksnya tadi jenisnya adalah label, berarti label itu tujuannya untuk apa? Apa jawabanmu kemarin? B. B ya, to explain. Bukan. Apa-apa? Detail information. To give delta ya, to give detail information about the food. Betul, untuk memberikan informasi yang detail tentang makanan itu. Great. Bagus. Jadi kalau label apapun pasti detail ya. Kata kuncinya di sini, detail. Oke, don't forget kata kuncinya adalah detail. Ada di detail information about the food, about the product, or about something yang dibahas labelnya. About the medicine, mungkin obat kan? Juga bisa. Oke, good. Nah, lanjut. Ceret. Nah, menentukan informasi. Nah, ada informasi dari teks, tinggal kita ambil aja. Tapi di sini Misus ambil informasinya yang terkait dengan audience, target audience-nya ya. Target audience apa sih? Target audience. Apa target audience? Target pembaca. Hah? Target pembaca. Ini pembacanya ini siapa gitu yang bakal tertarik gitu. Kalian apa jawabannya kemarin? Yang D. Yang D. Need nutritious ya, ya judulnya healthy ya. Judulnya healthy berarti untuk orang-orang yang ini butuh makanan yang bergizi. Walaupun bergizi nggak sih sebenarnya? Bergizi ya. Sebenarnya makanan instan sih ya. Oke, banyak. Ya, makanan instan ya sebenarnya tapi ya that's okay. Baiklah. Membutuhkan makanan yang bergizi ya. Nggak mesti diet sih kayak gini. Walaupun agak instan karena keep frozen kalau udah makanan beku itu kan 90% makanan instan ya. Tinggal kamu panaskan udah selesai gitu. Ya jangan banyak-banyak juga sih makan. Paling enak ya yang instan itu ya. Mie instan enak kan? No, not healthy choice. Nah, itu kan bisa dipakai untuk beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang selanjutnya. Wait. Ini udah informasi tadi udah, sekarang menyimpulkan. Nah, kalau menyimpulkan itu biasanya conclude. Biasanya di soal itu ada kata-kata conclude ini. From the text we can conclude that. Nah, itu menyimpulkan. What is the conclusion from the text? We know that. Itu biasanya menyimpulkan. Ya. Nah, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Berarti kamu cari A, B, C, D yang maknanya tuh sama dengan yang ada di teks. Apa nih? C. C, coba.
should be cooked before serving. Nah, ini ada kata-kata di sini. Salah. Salah. Harusnya yang ini. Nah, ini ada kata-kata keep frozen, must be cooked thoroughly, ya. Berarti harus di cook, harus ya, seharusnya di cook ya. Kenapa yang enggak D? Half done itu apa sih? Kayak setengah matang Oh, gitu. setengah matang. Jangan, nanti kalau tomato basil pan ini masih keras ya, itu kayak pasta gitu kan. Sejenis pasta. Suka ya kalian pasta-pasta gitu ya? Kayak orang apa Italia. Oke, lanjut ya biar cepet ya. Waktu terbatas. Wait. Come here. Wait, mumpung ketemu. Jadi terima kasih. Nanti tak dulu sampai jam berapa di sekolah? Ya, oke. Ya. Sebelum itu tak kasih. Masih lama sih. Ya, maksudnya kerjaan kita pasti bakal banyak kalau nggak di ini. Kan? Semangat. Oke. Yuhu. Ya, lanjut ya. The correct expression. Bentar. Tindakan memberi persetujuan. Maaf, ada intermezzo sebentar. Tindakan memberi meminta informasi persetujuan. Oke. Persetujuan kan? Oke. Setuju dan tidak setuju. Oke. So, apa nih ungkapan yang tepat? Masih sama yang kayak tadi. Apa jawabanmu kemarin? The correct expression? Seto, what are you going to do next Sunday? Berarti tanya, dia tuh ada acara apa? Ya jawabannya berarti I don't have any plan yet. Yes, oke, good. Udah kalau nggak ada ini sih, ini mudah ya termasuknya. Terus yang kedua, the correct expression. Oh ini. Ini kata kuncinya di sini nih. Kata kuncinya di I'm looking for. Oh, salah. Sorry. What if we that's interesting. Nah, there will be a gadget dari sini, Deng. Nih. Oke, apa jawaban kalian kemarin? That's interesting. Apa? Yang? Do you want to buy something? Yes, correct. Betul. Ya iya, orang ada gadget bazaar, terus ya pastinya temennya tanya, kamu mau beli sesuatu po gitu. Ya, jadi flowingnya ya, kamu harus ngerti, harus tahu cara berkomunikasi ya, karena expression kan. Nah yang ketiga, kata kuncinya ada di drone references. Berarti dia ngapain nih kira-kira? Drone itu buat apa sih? Drone? C ya. Aerial photograph apa sih?
Aerial itu apa? Kenapa bisa jawab C? Aerial itu apa? Apa aerial? Aerial, kalau drone itu biasanya dia terbang ke mana? Ke udara. Aerial apa berarti? Aerial Udara. photography ya, foto udara ya, berarti foto dari atas ketinggian gitu, itu maksudnya. Oke, lanjut ya. Yuk. Nah, teks terkait obat. Nah, ini obat. Obat apa nih berarti? Apa nih? Nggak kelihatan kah? Kurang gede. Pure Moringa. Obat apa nih? Tahu nggak Moringa itu apa? Daun kelor. Namanya keren ya. Moringa. Padahal dia daun kelor. Nah, kurang kegedean. Nah, gini aja. Nah, wes. Kemudian kita lihat kisi-kisinya. Disajikan sebuah teks menentukan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial sama aja. Intinya ditanyain tujuannya ya. Tujuannya apa? Ini Miss Jus kasih variasinya lagi. Tadi intention, kemudian purpose, yang ini in order to di sini. Nah, berarti apa nih? In order to. Berarti untuk apa? The manufacturer publishes the label in order to. Mana yo? Jangan lupa tadi yang B ya. Yang ini Provide reader. provide ya. Ini salah ini juga apa? Variasi lagi. Intinya tuh give detail information. Maaf gara-gara sakitnya Misus tiap detik tuh Misus gelegean coba. Provide itu apa provide? Provide. Ayo, menyediakan ya, menyediakan pembaca informasi tentang produk. Jadi memang segala informasi secara rinci itu kalau label. Oke, yuk lanjut. Kok nggak bisa dilanjut? Kecilin dulu. Oh, oke. Masih sama ya kan, menentukan informasi. Misus ambilnya bentuk dari ini produknya. Apa nih? Bentuk produknya apa? Form. Capsule. Tahu di mana? Tahu di mana? Bentuknya tahu di paling ya. Ini ya, dietary supplement 60 veggie capsule. Jadi kapsul salut. Veggie itu tumbuh sayuran ya. Ya iya kan, kelor kan, daun kelor dia dibikin kapsul. Ada yang suka sop sayur kelor gitu. Terus belum pernah nyoba ya. Katanya enak. Oke. Nah, kemudian menentukan unsur kebahasaan berupa makna kata. Intinya tuh sebenarnya dia mau bilang aja, mau bilang indikator soalnya adalah makna kata ya. Ya udah, berarti makna dari physician apa? Harus banyak baca ini ya, kosakata ya, harus banyak nyari kosakata, oke? Kalau ini karena makna kata. Oke. Ya. Oke, apa jawabannya? Dokter. Jawaban kalian apa? Jawabannya apa? Sinonim dari physician? Apa yo? Dokter. Dokter. Yes. Doctor. Oke, good. Oke, kita lanjut.
Keren ya, gampang toh sebenarnya kalau kamu udah ngerti kisi-kisinya, contoh soalnya, tinggal besok ini action-nya. Misus tunggu nilai 9 semua untuk kelas 9C. Amin. Nggak ada yang ngamini nih. Misus aja yang ngamini. Oke, selanjutnya adalah lagi ya persetujuan lagi. Oh, karena kan materi semester 1 itu kan cuma 6 chapter kan, nggak banyak. Ya pasti seputaran itu aja. Oke, persetujuan. What do you think? Bla bla bla. Berarti nomor 1. It's too creepy. Oke, the correct expression-nya apa nih yang berkaitan dengan persetujuan? Setuju nggak Budi dengan Tina dengan Budi pernyataannya si Budi? Setuju nggak? Enggak. Enggak. Berarti yang mana? Yang B. Yang B. I'm afraid I disagree. Oke, good. Aku nggak setuju deh dengan kata-kata kamu. Ya. Oke, lanjut. Ada yang bunyi. Itu bukan bunyi perut kan? Masih sama. Sekarang yang kedua. Suruh correct expression lagi. Ngisi titik-titik teks rumpang. Ya kan? Apa nih? Yeah, it's marvelous. Berarti si Tina setuju nggak kali ini dengan Budi, pernyataan si Budi? Setuju nggak? Hah? Setuju. Setuju. Berarti yang mana? Buka-buka lagi ya ekspresi yang persetujuan, ketidaksetujuan. Oh. Kadang ada yang mengecoh ya kan? Tampaknya kayak nggak setuju, ternyata itu setuju. I couldn't agree with you more. Itu kan setuju banget. Nah, padahal tampaknya dia nggak setuju. Oke, lanjut. Nomor 22. Yuk, waktunya. Nah, ini teksnya apa berarti? Oh, yang ini. Procedure yang recipe. Kemudian kata indikator soalnya mencari ide pokok utama. Jadi sebenarnya ini rancu ya, ide pokok nggak ada ide pokok utama. Harusnya itu gambaran utama atau gambaran umum. Ide pokok ya setiap paragraf mesti ada ide pokoknya, nggak ada yang utama. Semua pasti ada. Ini mungkin maksudnya gambaran umum. Oke, ya pertanyaannya kalau gambaran umum ya what is the text about, the text tell us about. Nah, di sini Misus ambil yang what is the text about. Nih, gambaran umum. Oke, berarti tentang apa nih? Secara keseluruhan dia bahas apa? B. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang D ya, delta. The steps salah. The steps to make the sandwich ya. Langkah-langkah kan karena dia procedure. Langkah-langkah membuat sandwich. Nah, ini ya, ini juga variasi dari jawaban yang berhubungan dengan gambaran umum. Tadi kan procedure, sudah procedure how to apa sih tadi? How to make watermelon slushy. Kalau ini steps to make sandwich. Ya, jadi hati-hati. Benar-benar harus kamu ini baca sampai kalimat terakhir ya. Jangan-jangan mengecoh, oke? Ya, lanjut. Kisi-kisinya adalah informasi lagi ya. Ini Misus ambil yang tindakan yang kamu lakukan biar nggak monoton. Kalau informasi rinci kurang ini deh. Ini Misus ambil tindakan yang kamu langkah yang kamu lakukan setelah langkah yang sebelumnya. Oke, nah berarti apa nih? What should you do if you already have butter? Mana ada kata-kata butter? Di step keberapa? 3. Butter. Nah, terus what should you do jika if you already? Berarti setelahnya, setelah kamu butter terus diapain? Berarti ya, step selanjutnya kan, berarti step ini 4. Yes, benar, Nashmi. Spread a small amount of mayonnaise on one chef to other. Oke, good. Lanjut ya.
Kita bahas semuanya biar selesai. Kemudian menentukan unsur kebahasaan intinya sebenarnya rujukan kata. Nah, seperti yang sudah bisa sampaikan, kalau rujukan kata berarti refers to. Mesti pertanyaannya kayak gitu. The word it refers to apa nih berarti? Ada di step keberapa nih? Spread the mustard. Yang mana nih? Kalian jawab apa kemarin? Bread slice. Spread the mustard. Apa jawabannya? Yang C. Jawabannya ada di step keberapa? Capek Nasmi jawab terus. Ayo yang lainnya. Hello. Early, Amarel, Naurel. Jawaban kamu apa? Atau sudah membahas soalnya sampai sini aja? Udah capek? Hello. B, Miss. B, oke. Amin menjawab B. Oke, Amin. Kita cek jawaban Amin. Min, itu ada di step keberapa, Min? 8 sama 10, Miss. 8 sama 10. Oke, satu-satu ya. Berarti spread yang ada kata-kata spread. Nah, ini ya, Min. 8 ya, Min. Nih, berarti kamu fokusnya di sini, Min. We just the mayonnaise on it. Berarti it-nya itu apa? Mayonesnya itu tadi di-spreadin di apa? Ya lihat aja kalimat kata sebelumnya. Apa nih? Di mana, Min? Di Bread slice. bread slice. Betul. Cuma dibalik, Min. Jadi slice of bread aja. Betul. Berarti jawabannya yang C. Oke, gitu ya kalau rujukan kata. Lanjut. Nah, ini penggunaan so, that, in order to. Apa nih? Oke. Gitu dong. Good job, Min. Yang Misus ambil di sini in order to. Nah, coba kamu inget-inget lagi pola kalimat dari so, that, in order to. Ini ada di materi purpose and intention. Expressing purpose and intention. Nah, kamu inget-inget lagi nih. Jawaban kalian apa kemarin? Semua kalimat mesti diawali apa dulu? Subjek. Subjek. Berarti subjeknya yang mana? 5 ya. My mother. Oke, terus apa lagi? My mother. My mother ngapain? 1. 1. Oke. Does melakukan apa? 6. 6. Exercise. Benar. Oke, berarti yang C sama D nggak usah kamu pedulikan. Kamu fokusnya di A sama B. Oke, sekarang yang selanjutnya apa? 2. 2. Do exercise. 3. Oh, ya udah ketemu kan? Kalau udah 2. Berarti jawabannya ya kalau udah ketemu nggak usah ini ya. Udah yakin. 3 times a week in order to keep fit. Bener kan? Ibuku melakukan olahraga 3 kali seminggu dalam rangka, in order to kan dalam rangka menjaga kesehatan. Oke, good. Ibunya healthy ini berarti. Bugar. Next. Masih sama menyusun kembali, ya kan? Loh, penggunaan ungkapan selamat kalau sekarang. Penggunaan ungkapan selamat menyusun kembali. Nah, sekarang kamu ingat lagi. Kalau selamat gimana nih? Selamat. 9.
9. Oke, berarti aku ingin. Aku ingin. Apalagi terus? 4. Berarti yang D abaikan. Oke, 4. Setelah 4 apa? I'd 7. like. Aku ingin. 7. I'd like to. Nah, ini udah kesatuan ya. I'd like to itu udah kesatuan utuh, tidak dapat dipisahkan. Mesti seperti itu. Berarti yang A nggak usah dilihat. Terus lanjut. I'd like to. Aku ingin memberi selamat apa? 1. 1. Oke, memberi selamat apa? Memberi 2. selamat kepada 2. Oke, memberi selamat kepada kamu. 5. 5. Oke, masih sama B sama C sampai sini. Terus setelah itu on 3 nggak sih? 3. Menjadi ya, being kan, menjadi the new principle. Oke, good. Berarti jawabannya yang B. Nice. Oke, kita lanjut. 20 menit lagi ya. Sekarang suruh arrange, bener nggak? Procedure text manual disajikan. Nah, ini Misus ngambilnya menyusun ini ya, how to grow sunflower. Cara untuk menanam biji bunga matahari. Tumbuhan bunga matahari ya, biji bunga matahari. Nah, apa yang pertama kamu lakukan? Kamu lihat untuk kata keterangannya. Kata keterangan cara. Pertama, kedua, selanjutnya. Berarti yang mana nih? 3. 3 dulu, betul. Semua masih 3. Setelah itu apa? First, fill the pot nearly to the top with some soil. Ya, kita maknai ya. Pertama, kita isi potnya sampai hampir ke atas. Itu dengan tanah, berarti jangan sampai penuh-penuh banget gitu kan. Setelah itu apa? Kalau udah dikasih tanah, apa dulu? Terus, apakah 2 dulu apa 6 dulu? Langkah harus 6. detail urut ya. Nah, yang mana dulu? Apa tuh? Ya kan kalau udah biar bijinya bisa masuk, kamu apain dulu? 2. 2 dulu, bener. Kamu cur. Kamu apa sih? Tuang. Ya jangan tuang banget sih. Kamu siram, kamu basahi aja. Basahi tanah itu dengan sedikit air. Berarti yang A sama C nggak usah kamu pedulikan. Oke. 3 udah, sekarang 2. Setelah 2 apa? 1. 1. Terus Pak, kamu tempatkan ya 2 biji bunga matahari itu. Terus kemudian 6. kalau ditempatin 6. 6. Nah, baru ditutup. Ya udah, berarti udah ketahuan jawabannya yang B. Nice. Oke, good. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah present continuous. Ada present, ada past, sama future ya. Misius ngambilnya yang apa ya? Oke, kata kuncinya di sini nih, biar kamu tahu ini jenis continuousnya yang mana ya. Can you help me at this di sini. Ini kan baru rencana nih, akan sedang berlangsung, tapi rencana. Jam 4 dia akan berlangsungnya. Berarti yang mana? Apakah present, apa past, atau future? Future. Future berarti nanti kata kerjanya semuanya pakai bentuk future continuous tense. Tolong diingat ya. Jadi itu nyambung menyambung jadi satu. Jadi kalau kamu udah ketemu satu, nanti akan berdampak ke
ke titik-titik yang lain. Itu nanti mudah banget. Ini berarti apa? Kalau continuous berarti coba lihat ABCD-nya. Jawabannya yang mana? Will be helping. Will be helping. Ya udah. Ini berarti yang A kan? Nah, sekarang kita langsung aja lihat yang ini. Berarti yang ini apa? Will be having. Will be having. Ya udah sama dia. Bakal pola kalimatnya sama. Itu kalau bahasa Inggris ya. Jadi kalau satu sama, semua sama. Tapi kalau kamu yang depan salah, ya semua salah gitu. Gitu ya. Kamu harus perhatikan dia pakai pola yang mana. Apakah itu present, apa past, atau future. Ya berarti yang 3 apa yang mana? Will be waiting. Will be waiting. Ya udah selesai. Udah kan 3 soal udah benar. Nggak usah lama-lama. Yuk lanjut. Nah, ini procedure manual, berarti mengoperasikan suatu alat. Ini alatnya apa di sini? Alatnya apa? Pulse Tahu nggak? Pulse oximeter tahu nggak? Ada yang udah pernah kena penyintas COVID? Atau ada yang punya alat ini sih biasanya harganya 100 ribuan. Jadi kayak dia pengukur kadar oksigen dari dalam tubuh, cuma kamu kayak dijepitin gitu jarinya gitu. Ya intinya itu nanti kamu lihat di Google ya. Nah, langsung aja. Di sini kamu diminta kisi-kisinya adalah fungsi sosial. Berarti Misus ambil bahwa ini tujuan teks. Berarti untuk apa nih tujuannya? What is the intention? Explain. Nah, untuk menjelaskan jelas ya. Menjelaskan cara menggunakan pulse oximeter. Oke, good. Sip. Udah, no. Kalau kamu udah tahu jenis teksnya, kamu pasti tahu tujuannya. Nah, sekarang yang selanjutnya, menentukan makna kata. Nah, makna berarti means biasanya. Iya nggak benar, ya kan? The word steady is in closest meaning to, kan? Closest meaning. Berarti dia tuh mempunyai makna yang mirip dengan yang mana? Steady apaan sih? Steady berarti kan tidak mudah rapuh alias kokoh gitu kan. Berarti yang mana? Fix. Fix, yes. Fix. Kalau broken kan rapuh ya, unstable, nggak stabil. Insecure apalagi, nggak merasa aman. Ya, oke. Oke, good. Lanjut nomor 33. Why do we have to remove nail polish? Ini informasi terkait dengan teks ya. Oh, betul. Yang Misus ambil adalah kenapa sih kok kita harus menghapus ya nail polish or false nails. Ini untuk para wanita ya. Biasanya kan pakai kutex, kalau enggak kuku palsu ya gitu. Biar lebih lentik gitu kan jari. Tapi males sih kayak gitu. Oke, ini di mana nih? Di paragraf yang mana? Ada kata-kata remove nail polish. Oh, di sini ya. Ada di step pertama. Nah, berarti yang mana? Kenapa harus remove nail polish? Biar apa? Namanya kan dijepit ya tadi kan? Biar accurate reading-nya caranya gimana? Yang A. Yang A, it best works directly to fingers. Jadi benar-benar bekerja dengan maksimal langsung ke jari kamu ya. Kalau ada false nail atau itu kan menutupi kuku yang asli gitu kan. Oke, lanjut. 34. Nah, ini Misus bingung juga nih mau mengejawantahkannya tuh seperti apa pertanyaannya. Yang jelas ini kan present perfect ya kan kisi-kisinya. Berarti kamu bikin kalimat present perfect ya. Disajikan masing-masing sebuah gambar bersituasi menentukan ungkapan yang tepat. Ya sudahlah. Ini sementara Misus ada gambar terus kalimat yang tepat gitu aja deh sesuai dengan gambar. Udah, ini susah ya memaknainya tuh. Ada gambar terus ungkapan.
Ungkapan sama kalimat beda soalnya. Ungkapan kan nanti berupa ada percakapan atau dialog. Tapi kok itu gambar gitu, bingung. Yes, nggak apa-apa lah ya. Contohnya kayak gini aja ya. Nek Misus mengejawantahkannya. Berarti dia ngapain nih? Yang sesuai dengan teksnya. Berarti yang mana? Yang C. Kayaknya yang C. She has watered the plant. Ya, dia telah. Kalau present perfect kan sudah terjadi ya, buka lagi kan. Pola kalimatnya diinget-inget. Subject, terus has or have, plus verb 3. Jangan lupa verb 3. Oke, good. Next. Selanjutnya, masih sama ya. Ini 2 nomor sih, kalau nggak salah. Apa jawabannya dia ngapain? Agak seperti tertekan, tapi sebenarnya enggak. Ngapain dia? Siapa? Apa nih? Ini benar-benar harus jeli. Apa nih? Dia ngapain ini? Ini bawa apa? Terus ini apa? Biasanya di pesawat atau di kereta gitu. Yang A. Yang A, she has served the meal for the breakfast. Langsung bisa. Bisa. Oke ya. Good. Kembali. Itu. Yo, sekarang ya dulu. Oke, yang label selanjutnya ini Misus ambil informasinya manfaat. Kenapa kita kok membaca label? Kenapa sih? Biar apa? Kenapa? Biar apa? Kenapa? Ya biar nggak salah dosis gitu kan. Berarti yang mana? Jawabannya apa nih? B. B. We get the proper references ya. Kita mendapatkan referensi yang benar ya dalam untuk menggunakan produk itu. Jadi jangan sampai kamu overdosis, kena efek sampingnya dan lain sebagainya karena sudah jelas di labelnya itu. Oke, yuk lanjut. Oke. Masih label. Ini karena semuanya suruh informasi ya. Misus ambilnya kapan sih para anak-anak ini mengkonsumsi produk ini? Kira-kira kapan kalau kamu minum obat juga sih, nggak hanya para anak-anak. Kapan kamu minumnya? Kalau sick lah, sakit. Kalau nggak sakit jangan ngapain minum, jangan ya. Jangan. Oke, lanjut. Masih lagi sama menentukan informasi rinci. Ya pokoknya Misus ejawantahkan seperti ini deh, Misus variasi soalnya kalau ini tindakan yang dilakukan jika tidak ada progres ya, tidak ada apa sih? Oke, ini yang mana ini? After taking reliever for 4 days, tidak ada signifikan progress, maka apa yang kalian lakukan sebagai seorang ibu? Apa? Pergi ke dokter. Ya, kalau sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, itu ya ada iklannya seperti ini. Betul sekali. Sip, lanjut. Terakhir, nah ini present perfect ya, menentukan ungkapan yang tepat. Intinya menurut Misus, ya kata titik-titiknya aja. Berarti kamu ingat pola kalimat dari present perfect tense. Pakai apa? Pakai ini Misus optimis loh kalian nilainya 9 karena nggak banyak. Oh, pakai have. Berarti yang mana jawabannya? C. C. Oke.
Yes. Salah. Salah. Berarti yang C. Oke, good. Satu lagi, saudara. Yuk. Yang mana nih? Present perfect tense. Yang mana? Present perfect tense yang? Yang D. Yang D. Sudah selesai. Ya udah kan? I have borrowed. Jangan lupa kalau present perfect itu since, for, ya. Kemudian dia pakai have atau has tergantung dengan subjeknya plus verb 3. Don't forget. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ke Miss Yus? Sudah 40 soal, kita udah bahas 40 kisi-kisinya. Keren. Miss Yus harap nilainya bagus-bagus ya. Terus mana ya? Nggak bisa bawa kayaknya. Oh, tidak dibawa. Jadi detik-detik kamu kerjain, lumayan kan? Oke, any more question sebelum Miss Yus presensi satu-satu? Yang tidak menyaut walaupun ada namanya, tetap Miss Yus anggap alpa. Oke. Ya, sambil menunggu pertanyaan, Ali Fatir ada? Oh, tentu tidak. Nggak pernah, dia tuh bener ya, dia kalah dengan Kasur dan teman-temannya. Ali Fatir tidak ada, sekarang tanggal 29. Alivia? Hadir, Miss. Oh, itu dong. Kemudian Alicia, Olivia. Hadir, Miss. Ikut. Amarel. Hadir, Miss. Hadir. Ashila. Hadir, Miss. Hadir. Askia. Hadir, Miss. Oke. Dava. Hadir. Hadir. Amin. Hadir, Miss. Arli. 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 Oh, Arli. Aduh. Gania. Ke toilet. Ardi ke toilet. Toilet. Oke. Salwa. Belum. Gania. Hadir. Hadir. Miss Yus, Ardi Yes. hadir. G. Suaranya nggak connect. Oh, J. G. Tadi ke toilet kata Salwa. Enggak, Salah. Miss. Salwa, kamu bohong. Gania. Udah ya tadi. Hafiz. Hadir, Miss. Hadir. Hana. Hadir, Miss. Hadir. Ilyasa. Tadi ada ya Ilyasa? Ilyasa. Hadir, Miss. Hadir. No. Jihan. Hadir, Miss. Hadir. Keisha Azahra. Keisha Azahra. Ada loh, wey. Wake up. Sambil siap-siap ya pakai jilbab. Kita ini dulu on cam buat thumbnail thumbnail YouTube Miss Yus. Zahra, Keisha? No. Keisha Radina? Hadir, Miss. Hadir. Latifah? Hadir, Miss. Hadir. Nashmi? Hadir. Hadir. Kok kamu lemes ya? Kamu belum makan kah, Nashmi? Iya, Miss. Aduh, sama. Farel Sehan? Hadir. Hadir. Nah, gitu dong. Valentino, Rossi, Valen, nggak ada. Reksha, Hakim, Islami, nggak ada. Nggak ada. Raja, Present, Miss. present. Thank you ya buat videonya. Good job. Naurel, Hadir, Miss. hadir. Naila Syafa, Hadir, Miss. hadir. Mumtaz, Hadir, Miss. hadir. Yo. Hadir. Nisda ya. Nisda, Hadir, Miss. hadir. Fahri,
Fahri. Main yuk. Nggak ada. Raisya. Hadir, Miss. Oke. Salwa. Hadir, Miss. Ayo, bohong. Enggak, seriusan ini tadi ke toilet. Kamu nggak serumah, nggak tahu. Salva. Tadi ke toilet bentar. Oh, kau lihat bentar ya. Salva. Hadir, Miss. Hadir. Oke, thank you. Yuk, open cam semuanya. 3. Yang pakai jilbab pakai, yang enggak. Yuk, Erli, Olivia, Salwa, Farel, Keisha. Keisha Zahra mana? Dava, Ilyasa. Oke, Raja Good, tambah ganteng. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2. Abdullah sih. Oh iya, Abdullah. Halo Abdullah. Hanif. Lupa. Ya, Miss. Oke, maaf. Lupa di sini belum ada tercantum. Oke. Di daftar hadir Misius masih yang lama. Oke, Hanif ya. Thank you. Azhara ada nggak nih Keisha Azhara? Oke, slide kedua Erli, Asila, Naurel, Amarel, Latifah, Raisa. 3, 2, 1. Oke, thank you so much for today. Thank you ya. Semoga besok PS-nya sukses, dilancarkan, dan dimudahkan. Amin. Kemudian apa? PS terakhir semoga hasilnya juga yang maksimal ya, apalagi bahasa Inggris itu disaksikan ya, disaksikan satu SMP Muhammadiyah sekota Jogja ya. Semua temanmu di Muhammadiyah yang lain bisa tahu nilai kamu. Oke, Misius tutup. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Tolong yang tugas-tugas belum selesai diselesaikan, walaupun seharusnya materi cuma semester 1, tugas tetap harus diselesaikan sampai semester 2. Biar Misius nggak usah ngoyak-ngoyak lagi kalian untuk mengerjakan tugas di semester 2. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you guys. Sehat-sehat ya. Terima kasih, Miss. Sama-sama.